Semua mata kini tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia yang perlahan, tapi pasti, mulai mengubah peta persaingan di kelas Moto3. Balapan di Brazil kali ini bukan sekadar seri biasa. Ini adalah panggung pembuktian. Dan jika melihat track record Veda di sirkuit baru, satu hal yang mulai disadari banyak orang. Kecepatannya, bisa jadi tidak terbendung. Veda bukan tipe pembalap yang butuh waktu lama untuk beradaptasi. Justru sebaliknya, semakin baru sirkuitnya, semakin berbahaya dia. Kita sudah melihat pola ini berulang kali. Saat pembalap lain masih mencari racing line terbaik, masih mencoba memahami karakter tikungan, masih ragu saat masuk sektor teknis, Veda sudah melaju seperti dia sudah balapan di sana bertahun-tahun. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, insting balap alami. Veda punya kemampuan membaca lintasan dengan sangat cepat. Dia tidak hanya menghafal tikungan. Dia merasakan sirkuit. Dan ini yang tidak semua pembalap punya. Kedua, adaptasi ekstrim. Beberapa pembalap butuh 2-3 sesi untuk menemukan ritme. Veda kadang cukup beberapa lap saja. Dan yang lebih mengerikan, begitu dia menemukan ritme, dia langsung push ke limit. Ketiga, mental tanpa beban. Ini yang sering jadi pembeda. Di sirkuit baru, banyak pembalap bermain aman. Takut crash. Takut salah. Tapi Veda, dia justru tampil lebih berani. Karena tidak punya trauma atau ingatan buruk di sirkuit tersebut. Sekarang, kita bicara tentang Brazil. Sirkuit yang akan digunakan dikenal punya karakter unik. Kombinasi tikungan cepat dan teknis. Elevasi yang tidak mudah dibaca. Dan zona pengereman yang tricky. Ini bukan sirkuit yang ramah untuk pemula. Tapi justru, ini adalah tipe sirkuit yang cocok untuk Veda. Kenapa? Karena di trek seperti ini, pembalap yang mengandalkan hafalan akan kesulitan. Sementara pembalap yang mengandalkan feeling akan bersinar. Dan Veda jelas masuk kategori kedua. Beberapa rivalnya bahkan mulai menyadari hal ini. Mereka tahu, jika Veda langsung klik dengan sirkuit Brazil, maka akan sangat sulit mengejarnya. Karena begitu Veda menemukan ritmenya, dia bukan hanya cepat, dia konsisten. Dan di Moto3, konsistensi adalah segalanya. Bukan cuma soal satu lap cepat, tapi bagaimana menjaga pace dari awal sampai akhir. Dan ini yang sering jadi kekuatan tersembunyi Veda. Kita sudah melihat di beberapa balapan sebelumnya, saat pembalap lain mulai kehilangan grip, mulai drop performa, Veda justru tetap stabil. Seolah dia punya kontrol penuh atas motornya. Ini membuat banyak analis mulai berani memprediksi. Brazil bisa jadi turning point besar dalam karir Veda. Bukan hanya sekadar finish bagus, tapi benar-benar menunjukkan dominasi. Bayangkan skenarionya. Jika sejak pre-practice, Veda sudah masuk top 10. Lalu di kualifikasi dia start di depan. Dan saat race, dia langsung lepas dari rombongan. Itu bukan hanya kemenangan. Itu adalah pernyataan bahwa Veda bukan lagi sekadar rookie berbakat, tapi sudah menjadi ancaman nyata. Dan jika itu terjadi, tekanan akan berpindah. Bukan lagi di Veda, tapi di para rivalnya. Karena mereka akan mulai berpikir, bagaimana cara menghentikan dia? Dan dalam balapan, ketika pikiran mulai terganggu, kesalahan kecil bisa terjadi. Inilah yang membuat momentum sangat penting. Dan Brazil bisa jadi titik awal momentum besar itu. Namun tentu saja, semua ini masih prediksi. Balapan tetaplah balapan. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Cuaca, strategi tim, kondisi ban, bahkan insiden tak terduga. Tapi jika kita berbicara murni dari potensi, dari pola performa, dan dari karakter Veda sendiri, sulit untuk tidak mengatakan dia punya peluang besar untuk mendominasi.
Dan satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan, dukungan dari Indonesia. Setiap kali Veda turun ke lintasan, dia tidak sendirian. Ada jutaan pasang mata yang mendukungnya. Dan energi itu seringkali menjadi bahan bakar tambahan yang membuat pembalap bisa melampaui batasnya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Brazil akan menjadi milik Veda? Atau justru menjadi ujian terberatnya sejauh ini? Satu yang pasti, jika dia kembali menunjukkan performa seperti di sirkuit-sirkuit baru sebelumnya, maka dunia Moto3 harus mulai bersiap, karena era baru mungkin sudah dimulai. Dan kalau benar di Brazil nanti Veda tampil dominan, ini bukan lagi soal menang atau tidak, tapi soal seberapa jauh dia akan meninggalkan rivalnya. Kalau menurut kamu, apakah Veda akan benar-benar tak terbendung di Brazil? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe sekarang, karena kita akan terus update perjalanan Veda sampai ke puncak.